gentlemen, welcome back to YouTube channel New Fam bersama dengan aku Lia dan juga Caca. Ca, lo tuh ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini Jakarta tuh udara lagi panas banget. Istilah netizen tuh neraka lagi bocor-bocornya loh. Iya banget lagi karena kayaknya seharusnya udah musim hujan gak sih? Nah, usut punya usut kenapa kayak sekarang panas banget nih katanya karena El Nino. Nah, sebenarnya El Nino ini apa sih? Jadi El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Ini tuh terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Akibatnya beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, dan Jawa Barat jadi panas banget rasanya. Nah, BMKG sendiri mengungkapkan 79% wilayah RI ini sudah mengalami yang namanya musim kemarau nih, Ca. Dan BMKG juga menyatakan bahwa matahari ini sedang bergerak ke arah wilayah daerah Katulistiwa. Bahkan pergerakan ini akan terus bergerak hingga Desember mendatang. Wah. Jadi kesimpulannya pada saat ini Indonesia sedang mengalami fenomena El Nino dan juga IOD positif atau Indian Ocean Dipole. Sebenarnya IOD ini apa sih? Indian Ocean Dipole ini perbedaan suhu permukaan laut yang terjadi antara dua wilayah, yaitu di Laut Arab, Samudra Hindia bagian barat, dan juga Samudra Hindia bagian timur di selatan Indonesia. IOD positif terjadi ketika suhu air permukaan laut di barat Samudra Hindia itu meningkat dan terdapat curah hujan yang meningkat juga secara signifikan. Nah, supaya kita dan juga Legacy semakin jelas mengenai fenomena El Nino yang terjadi sekarang, langsung aja kita ngobrol bersama dengan BMKG. Nah, Legends, kita sudah terhubung oleh BMKG yaitu Pak Aditya Prakoso. Langsung saja ya kita bertanya-tanya mengenai fenomena El Nino yang terjadi di wilayah Indonesia ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Aku sendiri mau tahu nih tanggapan dari Pak Adit mengenai fenomena El Nino yang terjadi pada saat ini. Kira-kira tanggapannya bagaimana sih, Pak? Ya, memang di tahun 2023 ini terdapat fenomena cuaca yang skalanya global. Namanya El Nino. Mungkin sedikit saya jelaskan El Nino itu apa buat teman-teman, mungkin ada yang kurang mengerti nih apa sih El Nino itu. Jadi El Nino itu adalah suatu fenomena cuaca yang skala global yang terjadi di Samudra Pasifik gitu. Jadi itu terjadi akibat suhu muka laut di Pasifik Timur itu memanas, sementara di Pasifik Barat suhu muka lautnya itu mendingin. Akibatnya awan-awan hujan yang biasanya awan-awan hujan itu terbentuk karena adanya penguapan dari air laut yang hangat seperti itu. Nah, karena suhu muka laut yang hangatnya itu sekarang bergeser ke Samudra Pasifik bagian timur, whereas itu di sekitar South Amerika atau Amerika Selatan, gitu. Jadinya di wilayah Indonesia yang merupakan wilayah Samudra Pasifik bagian barat itu menjadi susah untuk terbentuk awan-awan hujan. Akibatnya di wilayah Indonesia jadi kurang uap air yang bisa membentuk hujan seperti itu. Mungkin lebih gampangnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai El Nino dan IOD plus ini tuh dampak negatif dan positifnya ke Indonesia ini gimana, Pak? Ya, karena memang kan Indonesia ini kan letaknya sangat strategis ya, diapit dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah barat gitu. Otomatis cuaca yang terbentuk di wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik maupun di Samudra Hindia. Kalau El Nino tadi adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik, kalau IOD gitu atau Indian Ocean Dipole itu fenomena yang terjadi di Samudra Hindia. Nah, apa akibatnya yang terjadi di Indonesia jika terjadi El Nino seperti saya jelaskan tadi gitu. Jika El Nino-nya terjadi, berarti Indonesia mengalami sedikit uap air yang membentuk untuk hujan gitu. Akibatnya jadi cenderung lebih kering jika terjadi El Nino, terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur seperti itu. Sementara kalau terjadi IOD positif itu juga mirip-mirip dengan apa yang terjadi El Nino, tapi ini posisinya di Samudra Hindia gitu. Jadi kalau misalnya IOD positif, suhu muka laut di Samudra Hindia bagian
barat itu lebih memanas dibanding Samudra Hindia bagian timur. Samudra Hindia bagian timur itu sekitar baratnya Pulau Sumatera. Jadi itulah yang mempengaruhi fenomena cuaca di Indonesia. Kalau misalnya iodinnya positif, berarti suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat itu jauh lebih tinggi daripada suhu muka laut di Samudra Hindia bagian timur. Akibatnya, awan-awan hujan yang biasa terbentuk di Samudra Hindia bagian timur, yang biasanya itu di sebelah baratnya Pulau Sumatera, itu menjadi bergeser ke wilayah Samudra Hindia bagian barat di sekitar Afrika bagian timur. Akibatnya ya udah, kalau misalnya terjadi El Nino kemudian terjadi iodi positif, jadi sama-sama kering nih gitu wilayah Indonesia. Awan hujannya bergeser, yang di Samudra Pasifik bergeser ke Samudra Pasifik bagian timur, ke area South America gitu, sementara kalau yang di Samudra Hindia juga bergeser ke Afrika bagian timur. Akibatnya di wilayah Indonesia tuh jadi kering seperti itu. Jadi apakah bisa disimpulkan kalau penjelasan dari El Nino dan iodi positif ini memiliki pengertian yang sama, tapi berbeda untuk wilayahnya? Benar begitu atau bukan? Mirip lah fenomenanya yang terjadi gitu, karena sama-sama dipengaruhi oleh suhu muka laut. Kalau yang El Nino itu ada suhu muka laut di Samudra Pasifik, sementara iodi atau Indian Ocean Dipole itu Samudra Hindia gitu, suhu muka laut di Samudra Hindia. Sebenarnya mirip gitu. Nah, kalau terjadi secara bersamaan, misalnya El Nino dengan iodi positif, akibatnya itu sangat negatif di wilayah Indonesia, akan jauh cenderung lebih kering daripada normalnya seperti itu. Nah, untuk El Nino ini nih akan mengakibatkan kemarau terlama nggak sih, Pak? Sebenarnya El Nino itu tidak terjadinya itu kan memang untuk tahun ini ya, dimulainya itu dari pertengahan tahun, di mana wilayah Indonesia pertengahan tahun itu mengalami musim kemarau gitu. Akibatnya apa? Untuk wilayah Indonesia, musim kemaraunya, kalau musim kemarau sama musim hujan ya setiap tahun di Indonesia pasti akan terjadi gitu. Cuma kalau terjadi El Nino, musim kemaraunya akan jauh lebih panjang daripada normalnya. Misalnya gitu, normalnya ini bulan-bulan November, seperti bulan yang ber itu kan biasanya sudah banyak hujan gitu. Tetapi karena ada El Nino ini, biasanya akan jauh lebih panjang musim kemaraunya, dan musim hujannya jauh lebih pendek seperti itu. Ya, biasanya mungkin November sudah mulai hujan, jadi bergeser mungkin nanti Desember akan hujannya jauh lebih panjang. Oke. Mengenai fenomena El Nino ini sendiri, apakah bisa diprediksi kira-kira terjadinya El Nino ini akan berakhir sampai kapan? Periode berapa lama nih akan terjadi El Nino? Memang BMKG dan juga Badan Meteorologi Dunia gitu, institusi dunia itu banyak memprediksi gitu kapan berlangsungnya sampai kapan. Kalau berdasarkan data terakhir yang saya lihat tadi di beberapa institusi internasional dan juga BMKG juga memprediksi El Nino masih akan berlangsung sampai sekitar awal tahun, Januari sampai Februari 2024 masih mungkin terjadi. Namun intensitasnya semakin melemah. Kalau sekarang di pertengahan tahun kemarin intensitasnya itu moderate, itu artinya menengah. Mungkin nanti dia akan lebih low, akan lebih rendah intensitasnya. Jadi kita doakan aja mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Oke. Apakah El Nino ini akan ada kemungkinan nggak akan terulang kembali nih di tahun depan atau di tahun-tahun yang akan mendatang? Kita nggak bisa memprediksi apakah ini periode yang berulang seperti 5 tahunan, 3 tahunan, tidak bisa gitu. Karena memang tergantung dari suhu muka laut yang diukur itu. Nah itu kalau berdasarkan model sih mungkin bisa, tapi kan ternyata beberapa tahun terakhir ini kita tidak bisa menemukan polanya. Kalau dulu mungkin bisa ditemui polanya sekitar 5 tahunan atau 3 tahunan, tapi untuk saat ini polanya udah mulai ngacak mungkin karena ya perubahan lingkungan, climate change segala macam gitu. Jadi emang lebih sulit diprediksi kapan terjadinya lagi El Nino atau sebaliknya ya La Ninanya. Nah, untuk solusi dari BMKG nih yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi fenomena El Nino atau iodi ini gimana tuh Pak? Kalau dari BMKG sih mungkin ya terus pantau informasi cuaca, iklim dan kualitas udara dari BMKG. Untuk masyarakat mungkin karena memang El Nino yang masih
diprediksi berlaku sampai awal tahun gitu, masyarakat mungkin untuk bisa lebih menghemat penggunaan air, terutama masyarakat yang menggunakan sumber resapan gitu, bukan dari PDAM gitu. Dan akan jauh lebih kering karena hujannya sedikit berkurang gitu. Jadi lebih bijak dalam menggunakan sumber air, lebih memperhatikan kesehatannya juga gitu. Jangan sampai dehidrasi, banyak minum air, kemudian juga menggunakan sunscreen jika memang harus beraktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama. Satu lagi sama untuk masyarakat mungkin yang tinggal di sekitar lahan atau kebun atau hutan itu mungkin untuk juga tidak membakar hutan atau lahan dalam tujuan apapun seperti itu, karena jika memang terpaksa harus membakar hutan atau lahan itu kalau terjadi susah sekali untuk diatasi gitu dan akan menimbulkan kabut asap. Oke. Baiklah kalau begitu Pak Aditya Prakoso, kita akhiri perbincangan kita mengenai fenomena El Nino pada siang hari ini ya. Tahun ini tercatat suhu maksimum tertinggi pada musim kemarau itu berada di Kabupaten Majalengka yang mencapai 38,7 derajat Celcius. Suhu udara maksimum ini tercatat oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kertajati Kabupaten Majalengka pada 9 Oktober 2023. Sedangkan suhu di Surabaya ini mencapai 38,5 derajat Celcius. Dan Jakarta ini masih tergolong aman nih karena masih di suhu 36,8 derajat Celcius. Tapi menurut catatan sejarah, suhu di Jakarta ini tidak akan melebihi 40 derajat Celcius nih, Ca. Nah, musim panas di 2023 ini tercatat memecahkan rekor terpanas, di antaranya karena adanya El Nino tadi. Namun dampak terbesar El Nino ini akan semakin terasa di bulan Februari, Maret, dan April 2024 mendatang. Cuaca panas ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain nih, termasuk perubahan iklim alamiah, variasi cuaca jangka pendek, dan faktor alam seperti El Nino. Selain itu, perubahan iklim disebabkan oleh banyak sektor termasuk industri, transportasi, pertanian, dan lainnya. Nah, industri yang dapat memengaruhi cuaca panas melalui beberapa mekanisme ini antara lain ada emisi gas rumah kaca. Industri ini seringkali menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini memainkan peran kunci dalam pemanasan global yang dapat menyebabkan peningkatan suhu global dan gelombang panas yang lebih sering. Untuk yang kedua, ada pencemaran udara. Aktivitas industri dapat menghasilkan pencemaran udara lokal dalam bentuk partikel debu, asap kendaraan, asap pembakaran lainnya, dan juga polutan. Pencemaran ini dapat berkontribusi pada suhu lokal dengan cara memblokir sinar matahari atau menciptakan kondisi yang memicu efek pulau panas. Untuk yang ketiga, ada perubahan tata guna lahan. Pertumbuhan industri seringkali menyebabkan perubahan tata guna lahan, termasuk deforestasi, pemusnahan lahan basah, dan peningkatan zona perkotaan. Nah, tentunya dengan adanya fenomena El Nino ini memiliki dampak bagi kita semua, terutama yaitu pada dampak kesehatan. Dampak kesehatan lainnya yang pertama ini ada kulit. Ketika kulit terekspos suhu yang tinggi, maka kulit akan mengalami kemerahan, sunburn, atau terbakar sinar matahari. Yang kedua, itu sistem kardiovaskular. Ketika suhu panas terjadi, maka darah dan pembuluh darah kita ini mengalami vasoliditasi atau jadi mengembang atau melebar. Jika hal itu terjadi, maka jantung bekerjanya jadi lebih keras lagi. Bebannya semakin besar untuk mensirkulasikan darah, dan ini bisa menyebabkan peningkatan denyut jantung serta tekanan darah. Para penderita penyakit kardiovaskular dan kelompok lanjut usia atau lansia untuk meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan selama cuaca panas. Ketiga, ini ginjal. Panas ekstrim yang bisa menyebabkan dehidrasi bisa meningkatkan resiko gangguan ginjal. Salah satunya adalah batu ginjal. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Suhu cuaca panas itu mendukung timbulnya perburukan infeksi atau penyakit saluran nafas pada anak.
apalagi ditambah dengan buruknya kualitas udara yang seringkali dikaitkan dengan gelombang panas. Yang kelima, sistem syaraf pusat. Jika terlalu sering terpapar cuaca panas ekstrim, sistem saraf pusat dapat mengalami gangguan yang ditandai sejumlah gejala seperti heat stroke, misalnya muncul gejala kebingungan, pusing berputar, dan yang lebih berat kehilangan kesadaran. Upaya untuk mengurangi dampak industri pada cuaca iklim termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan menerapkan teknologi bersih yang ramah lingkungan. Saat ini, kampanye kendaraan listrik sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, serta memperbanyak lapangan terbuka hijau dan yang lainnya. Membuat pemisahan jenis limbah di rumah dari organik yang bisa dikubur di halaman atau tanah, sampah plastik yang bisa didaur ulang, yang sudah disediakan oleh pengelola sampah setempat agar menghindari pembakaran sampah yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan untuk kulit kita yang pasti nggak asing lagi nih untuk ladies adalah penggunaan sunscreen dengan SPF yang tinggi, penggunaan moisturizer agar kulit selalu lembab dan terhidrasi, bisa juga menggunakan topi, pakaian yang tertutup seperti lengan panjang atau celana panjang. Selain menghidrasi kulit dari luar, tubuh juga nih perlu hidrasi dengan minum air putih yang cukup dari dalam. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk kita selalu menjaga diri kita baik dari dalam maupun luar ya ladies. Baiklah Legends, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini. And don't forget to like, share, comment, dan subscribe and turn on the notification bell so don't miss the other one. Bye!